Hari ini kita akan membicarakan sebuah fakta yang menarik, penuh pembelajaran dan membawa harapan baru bagi ekonomi Indonesia. Video ini tentang seorang tokoh yang mungkin dulu dipandang sebelah mata, namun kini justru menunjukkan kemampuan yang luar biasa. Beliau adalah Menteri Keuangan kita yang baru, Pak Purbaya Sadewa. Coba, Bahkan dia waktu itu tadi pagi dia ngomong nih, karena saya juga orang pasar, saya bakal bikin IHSG naik ke 32.000. Nah, gimana respon lu? Ke 8.000 aja setengah mati. Udah 3. Di awal masa penunjukan beliau sebagai Menteri Keuangan, memang banyak keraguan. Bahkan ada seorang Gen Z yang pernah meremehkannya, teman-teman. Dia berkata bahwa IHSG naik ke 8.000 aja susah, apalagi ke 30.000. Kalimat ini seolah menjadi simbol keraguan banyak orang. Tetapi ternyata waktu akhirnya membuktikan. Baru beberapa waktu menjabat, Pak Purbaya berhasil mendorong IHSG ke angka 8.000, teman-teman. Lalu apa sebenarnya IHSG itu? Kenapa angka 8.000 menjadi begitu penting? Dan apa dampaknya bagi rakyat Indonesia? Mari kita bahas dengan seksama. Untuk teman-teman, jangan lupa nonton channelnya Mas Kiki Himpo. Ya, terima kasih. IHSG atau Indeks Harga Saham Gabungan adalah sebuah angka yang menggambarkan kesehatan pasar saham di Indonesia. Ia mencatat pergerakan harga dari seluruh saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau IHSG naik, artinya rata-rata harga saham di Indonesia sedang naik. Kalau IHSG turun, itu pertanda kepercayaan investor menurun atau ada gejolak di pasar. Teman-teman bayangkan, IHSG seperti termometer. Kalau suhunya naik, berarti badan pasar modal kita sedang segar, penuh tenaga dan sehat. Sebaliknya, kalau turun, berarti ada penyakit, ada masalah yang harus segera ditangani. Why this is so important? Kenapa ini begitu penting, teman-teman? Karena IHSG ini bukan hanya soal angka dan papan digital bursa. Ini mencerminkan tentang kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Jika IHSG stabil atau naik, investor asing makin percaya. Modal masuk, lapangan kerja bertambah, dan ujungnya apa? Pertumbuhan ekonomi rakyat ikut terbantu, teman-teman. Mari kita mundur sejenak ke masa ketika Pak Purbaya baru menjabat, dan kemudian beliau dengan optimis mengatakan bahwa IHSG dengan kepemimpinannya akan bisa mencapai 32.000. Namun kemudian ada seorang anak muda, entah karena skeptis atau karena melihat realitas yang berat, mengatakan dengan sinis seperti yang saya bilang tadi. IHSG naik ke 8.000 aja susah, apalagi ke 32.000, Pak. Pernyataan ini seakan mewakili suara keraguan masyarakat. Karena saat itu ekonomi Indonesia memang penuh dengan tantangan. Adanya ketidakpastian global, inflasi tinggi, daya beli yang melemah, dan kemudian ketergantungan pada impor. Jadi wajar saja kalau banyak orang yang merasa pesimis. Namun yang sering kita lupa adalah dalam sejarah Indonesia selalu ada tokoh-tokoh yang muncul membawa angin segar, bahkan di tengah situasi sulit sekalipun. Ketika akhirnya Pak Purbaya dilantik menjadi Menteri Keuangan, banyak yang bertanya-tanya, mampukah beliau mengubah keadaan? Ternyata jawabannya datang begitu cepat. Dalam waktu yang relatif singkat, strategi yang beliau jalankan mulai menunjukkan hasil. Menstabilkan kebijakan fiskal, memastikan anggaran negara tepat sasaran, terutama untuk sektor produktif. Kemudian meningkatkan kepercayaan investor melalui komunikasi yang jelas, transparan, dan realistis. Kemudian dorongan investasi dalam negeri itu mempermudah regulasi agar pengusaha lokal
mau menanamkan modalnya. Dan kemudian ada penguatan sektor real. Tidak hanya bermain di pasar modal, tetapi juga memperhatikan UMKM, pertanian, hingga industri manufaktur. Hasilnya, IHSG yang dulu sempat stagnan, kini menembus angka 8.000. Angka ini bukan hanya sekedar simbol, tapi bukti bahwa kepercayaan kembali hadir. Bukti bahwa ekonomi Indonesia tidak selamanya suram, selalu ada jalan untuk bangkit. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang begitu penting. Apa sih artinya IHSG naik ke 8.000 bagi rakyat jelata? Bagi rakyat biasa? Mari kita jabarkan dampaknya, teman-teman. Yang pertama adalah masuknya modal asing. Investor global lebih percaya uang segar masuk, proyek-proyek besar bisa berjalan. Menguatnya rupiah. Jika pasar modal sehat, nilai tukar rupiah ikut stabil, teman-teman. Harga impor, terutama energi dan pangan, bisa lebih terkendali. Lapangan kerja yang baru. Perusahaan yang sahamnya naik biasanya punya modal untuk ekspansi. Jadi ekspansi sama dengan pabrik baru sama dengan pekerja baru, dan pekerja baru sama dengan pendapatan baru. Meningkatnya rasa optimisme nasional. Angka IHSG tinggi sering jadi berita positif, teman-teman. Efek psikologis ini bisa membuat masyarakat lebih percaya diri untuk belanja, investasi, dan berwirausaha. Akan tetapi, kita juga harus hati-hati, teman-teman. IHSG bukanlah jaminan langsung harga sembako tiba-tiba menjadi murah atau semua orang seketika menjadi sejahtera. No. Itu adalah indikator besar yang menunjukkan arah pergerakan ekonomi. Jadi, intinya kalau arahnya naik, peluang kesejahteraan makin terbuka. Dari fakta ini, ada beberapa hal yang bisa kita pelajari, teman-teman. Jangan meremehkan seseorang hanya dari kata-kata atau prasangka. Hari ini mungkin diremehkan, besok bisa membalik keadaan. Ekonomi adalah soal trust atau kepercayaan. Saat masyarakat dan investor percaya pada pemimpinnya, angka-angka ekonomi ikut bergerak naik. IHSG hanyalah awal. Angka 8.000 ini penting. Tetapi pelajaran ke depan masih panjang. Tantangan global masih ada. Ketegangan geopolitik, perubahan iklim, disrupsi teknologi. Pak Purbaya telah membuktikan langkah awal yang kuat. Tapi pekerjaan besar menanti. Bagaimana membuat pertumbuhan ini benar-benar terasa di meja makan rakyat, di kantong pekerja kecil, dan di kehidupan sehari-hari masyarakat yang luas. Cerita soal IHSG yang kini mencapai 8.000 adalah sebuah tonggak sejarah. Dari sebuah kalimat meremehkan, naik ke 8.000 aja susah. Kini terbukti bahwa kerja keras, strategi yang tepat, dan keberanian mengambil keputusan bisa membawa hasil yang nyata. Ekonomi Indonesia masih jauh dari sempurna, tapi langkah awal ini memberi harapan. Dan harapan adalah bahan bakar utama bagi bangsa besar seperti kita, Indonesia ini. Semoga ke depan IHSG bukan hanya angka di layar bursa, melainkan cerminan nyata kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke.